Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa ba'du. Yang terhormat Ibu Umi dari Kamil Udik Kecamatan Maus, yang kami hormati Kepala STT yang saya mulia, serta segenap jajaran Ustadzah di lingkungan STT yang saya mulia, para orang tua wali kelas 6 STT yang saya mulia, atau orang tua wali angkatan ke-7. Alhamdulillah, angkatan pertama itu sudah tahun ini lulus SMA, selesai. Ini juga sekaligus kita bersyukur, alhamdulillah, angkatan pertama kita sudah menyebar dan hasil SNMPTN juga alhamdulillah di beberapa sudah diterima di perguruan tinggi negeri, dan angkatan berikutnya juga alhamdulillah ada yang sudah di Man Insan Cendekia, sudah ada ya alhamdulillah. Kalau Man Insan Cendekia itu saat ini menjadi SMA terbaik nomor 3 se-Jawa Tengah setelah Taruna Nusantara dan SMA yang beliau lalu dan ketiga alam IJ. Alhamdulillah satu kita juga ada di sana, dan beberapa juga alhamdulillah alumni kita sudah menyelesaikan menjadi hafiz dan hafizah, dan beberapa dalam catatan kita yang sudah menyelesaikan 30 juz. Alhamdulillah juga ini menjadi, semoga generasi-generasi berikutnya bisa melebihi dari apa yang sudah dicapai oleh kakak-kakak kelas. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam majelis yang semoga Allah senantiasa memberkahi kita semuanya. Salawat dan salam senantiasa terlimpah dan tercurah pada tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah. Kita bersyukur atas segala kenikmatan dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita semuanya, dan semoga kesyukuran ini untuk bentuk nyata dari ibadah kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Dan meskipun mungkin hari ini ada di antara kita sudah melaksanakan puasa Arafah, dan mungkin ada juga yang masih tarwiyah, tapi tidak masalah, dua-duanya insya Allah ketika kita ibadah di hadapan Allah menjadi satu pahala. Dan ya semoga kita juga bisa banyak belajar, karena sesungguhnya tarwiyah Arafah dan itulah adalah pelajaran kita yang diperoleh dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bagaimana tarwiyah itu adalah bagaimana perenungan beliau, kemudian Arafah, dan dilanjutkan dengan itulah semua adalah pembelajaran bagi kita tentang sebuah pengorbanan, tentang sebuah pendidikan keluarga yang ada, tentang seorang anak, tentang seorang orang tua, dan itu tentu adalah kita semuanya yang ada di hari ini. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah tidak panjang karena saya cuma dikasih waktu 10 menit, sebetulnya kalau 10 menit kita bisa selesai gitu ya. Tapi ya bismillah, semoga ini 10 menit bisa menjadi satu hal yang sedikit banyak kita ini kan. Dan mohon maaf karena ini mungkin tempatnya juga kita agak jauh, mohon maaf Bu Umi sudah dari Maus ya, kalau untuk datang ke silakan, semoga ya kedatangan kita tidak lain di dalam mereka kita insyaallah meraih untuk anak-anak kita, khusus anak-anak kita kelas 6 yang sebentar lagi akan melanjutkan ke jenjang Ibu Bapak yang dirahmati Allah dan anak-anakku semuanya yang berbahagia. Ya, sering saya sampaikan di dalam banyak forum bahwa sesungguhnya ketika kita hadir hidup di masa sekarang, sebuah masa yang ya, tidak ada sebuah kepastian yang jelas, yang hari ini itu bisa berubah begitu cepat gitu ya. Kalau kata CEO Nokia pernah mengatakan, kami tidak salah apa-apa, tetapi kami kemudian tergilas, kami terkalahkan. Itu CEO Nokia.
Kata-kata itu menjadi satu kata yang sangat terkenal ketika Nokia tidak mau harus diakuisisi oleh Microsoft. Nokia sebuah perusahaan besar dulu, kalau kita mungkin generasi saya, mohon maaf generasi kita, sebagian wali murid ternyata juga masih kan, ya. Generasi saya dulu punya Nokia suatu hal yang sangat mewah, ya. Saya masih ingat pertama punya HP itu Ericsson, ya. Ericsson yang tangkerpan gitu ya, itu kartunya aja harganya 500.000 kartu perdananya, gitu ya. Itu dulu, tapi sekarang itu perdana gratis, gitu ya. Dulu Nokia bagaimana sampai punya semuanya komitmen, jadi ya, menghubungkan semua manusia, tapi ternyata tergilas. Ini sebuah perkembangan yang tidak bisa kita pungkiri. Maka banyak hal yang kita banyak belajar dari peristiwa-peristiwa besar yang ada. Bagaimana dulu zaman saya itu yang namanya foto itu, mungkin masih ada yang ingat di antara kita, kalau sudah nomor 36 itu biasanya ayo bonusan gitu ya. Kalau anak-anak sekarang dan ada yang tahu, gitu. Bahkan ustadzahnya juga jarang yang, saya yakin sudah jarang yang tahu ada kisah foto ke-36 itu, sudah jarang yang tahu, gitu ya. Fuji 36 itu kan sudah jarang yang tahu, gitu ya. Konica 36 sudah nggak tahu, gitu ya. Kalau ustadzahnya saya jarang yang tahu. Dulu bagaimana mereka itu begitu merajai, gitu ya. Setiap pojok kota ada ya, cuci cetak foto dan sebagainya. Tapi ternyata hari ini juga kita dapati di mana ada cuci cetak di kota Cilacap sudah tidak ada lagi. Biasa. Obar siji rasanya ngumun, itu zaman dulu kita gitu ya. Ya, tapi sekarang itu sudah tidak ada lagi. Itu sebuah perkembangan yang sangat begitu cepat. Diprediksi besok sudah tidak pakai HP lagi, Bapak. Kalau hari ini kita masih ada pemberitahuan dari MC untuk dari ini untuk menerbitkan non HP, besok sudah tidak bisa lagi. Karena sudah diprediksi besok itu HP kita itu sudah dalam bentuk chip ditanam ke dalam jaringan kulit kita. Kita bisa bayangin kan? Kita tinggal ngusap jari kita, muncul nomor di virtual, kemudian muncul orang yang kita panggil di hadapan kita dalam bentuk berkas cahaya. Itu sudah diprediksi. Apakah kita alami? Sangat mungkin. Dulu kita itu nggak membayangkan HP hari ini begitu cepat, gitu ya. Hari ini sudah ada sesuatu. Ini sebuah perkembangan teknologi yang tidak bisa kita pungkiri, tidak bisa kita hindari. Kalau hari ini kita masih tanya kepada anak-anak kita, nak, cita-citamu besok apa? Telat, gitu. Sekarang sudah tidak musim lagi cita-cita, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau dulu anak TK ditanyakan cita-citanya masih fasih, gitu ya. Saya mau jadi pilot, saya mau jadi ini, saya mau jadi fasih. SD sudah agak gampang, SMP sudah remang-remang, SMA sudah nggak jelas, kuliah ditanya cita-cita nggak punya, Bu. Ya, jadi sekarang wisudawan sarjana S1 ditanya cita-citamu apa? Nggak punya. Sing penting, yus penting jarang, gitu ya. Itu anak-anak sekarang sebuah perkembangan samanya luar biasa. Ya, kalau dulu saya baju hijau baju biru atau baju hijau saya agak lupa dulu, gitu ya. Yang kalau sini ada logonya Bumi Biru Turun, gitu ya. Itu keren banget, Bapak Ibu. Karya PT Telkom, gitu ya. Itu keren banget gitu. Motornya motor DIN, gitu ya. Keren banget zaman dulu, gitu ya. Ngantor telegram, gitu ya. Kalau ada berita penting pakainya telegram. Kalau ustazah sekarang ditanya telegram seperti apa, ustazah? Ya, aplikasi HP kayak seperti WA, WhatsApp itu kan. Kalau ustazah sekarang ditanya telegram itu seperti itu. Tapi kalau dulu zaman saya sekolah itu ada pelajaran bagaimana membuat telegram. Anak-anak sekarang nggak tahu telegram, bikin telegram TTK, KMA, gitu ya. Itu sudah lupa, gitu. Dulu kan ada kayak gitu, gitu ya. Bahasanya disingkat, gitu. Ya, ini satu perkembangan zaman. Maka hal-hal yang semacam itu mau tidak mau inilah yang akan kita anak-anak kita ada. Dan kita yakin, kita paham bahwa anak-anak kita semua ini adalah investasi kita yang sesungguhnya. Jadi kalau hari-hari ini kita kadang-kadang berpikir investasi apa yang tepat untuk kita tanamkan ke depan, ya anak-anak kita ini yang sebenarnya investasi yang paling tepat untuk kita tanamkan hari ini. Karena investasi anak-anak kita itu nilainya tidak hanya secara duniawi, tidak hanya menghasilkan margin keuntungan berapa, tetapi investasi anak-anak kita inilah yang akan menyelamatkan kita, baik ketika kita di dunia maupun besok insya Allah ketika kita di akhirat.
Pertanyaannya sesungguhnya, sudahkah kita siapkan investasi terbaik untuk anak-anak kita hari ini? Ya, karena hari-hari ini jujur, mohon maaf Bapak Ibu, kadangkala kita sebagai orang tua juga lupa kalau kita sudah orang tua. Dan anak-anak juga kadangkala mungkin karena anak-anak masih wajar, kadangkala kalau tidak diingatkan kita sebagai orang tua itu ya tidak mempersiapkan. Maka ini satu hal yang menjadi perhatian bagi kita. Maka Bapak Ibu semuanya dan anak-anakku semuanya yang berbahagia, sering saya sampaikan 3 hal ke depan yang harus kita siapkan. Yang pertama dimulai dari karakter. Karakter ini adalah fondasi. Maka sesungguhnya kalau saya sering bilang, pendidikan di TK atau di PAUD dan pendidikan di SD adalah lebih banyak mengedepankan pendidikan karakter. Maka saya sering sampaikan kepada Ustaz, kalau ada permasalahan karakter di sekolah yang hadir, hentikan semua pembelajaran, selesaikan karakter itu. Jangan hanya ngejar kebisaan tetapi tidak menanamkan. Ada permasalahan karakter kok guru dianggap biasa, ini satu hal yang salah. Maka karakter itu kita mengenal ada 2, ada karakter moral, ada karakter kinerja. Maka keduanya inilah yang dari dini, dari kecil harus kita tanamkan. Karakter moral, bagaimana tentang religiusitas anak-anak kita, tentang kejujuran, tentang kesopanan, tentang adab dan sebagainya. Ini karakter moral yang ini juga harus menjadi fondasi pertama dan yang paling utama. Jika jangan sampai anak-anak kita misalnya sudah kelas 6 ternyata mohon maaf sudah pernah dicek Bapak Ibu bacaan sholatnya di rumah, dicek ya ini kadang-kadang kita mungkin saking sibuknya kita lupa ngecek bacaan anak-anak kita tentang sholat kita, butuhnya anak-anak kita. Jika saya sering sampaikan kepada Ustaz-Ustaz, kalau ada permasalahan karakter terjadi di dalam kelas, terjadi di sekolah, hentikan pembelajaran, selesaikan pendidikan karakter dulu. Mohon maaf, Ibu pengawas. Karena apa? Kalau masalah pemahaman keilmuan bisa kita kejar, bahasanya bisa di-drill kalau saya. Kalau lomba yang nyatanya yang benar di-drill. Bahkan sehingga menurut saya Bapak Ibu, mohon maaf Ibu pengawas. Sehingga menurut saya juga makanya saya melarang LKS dipakai, karena menurut saya kalau ada LKS biasanya gurunya mengulang LKS atau orang mulang dia nih. Anak-anak misalkan LKS halaman sekian sampai sekian, di kelas yang dibahas LKS, anak gelut mengguri zona bebas mirat. Ini masalah karakter. Yang kedua karakter terkait dengan kinerja. Karakter kinerja itu bagaimana tentang keuletan, tentang keberanian, tentang kedisiplinan. Ini penting Bapak Ibu. Solih tapi malesan ya percuma Bapak Ibu. Enggak lagi. Menurut saya kerjanya sembahyang, kalau sholat terus gitu ya, tapi nggak mau kerja percuma. Mohon maaf, bukan percuma dalam artian ininya. Ini kadang saya mohon maaf ada satu kisah, benar-benar kisah kayak gitu. Ada seorang yang luar biasa ya Bapak Ibu. Jadi setiap hari itu tilawah, habis tilawah baca Quran, sholat, habis sholat nanti kalau ada azan langsung ke masjid, tapi beliau gak mau kerja. Ya ini kayak gini nih, bukan oleh yang tertentu. Tapi bagaimana karakter yang kedua, karakter kinerja itu dibangkitkan. Dan yang kedua adalah bagaimana kompetensi kita. Ya, kompetensi ini penting karena kompetensi adalah satu bekal dunia yang semakin tidak jelas. Ada 4 kompetensi yang harus kita siap. Nanti kalau sudah para ulama semakin panjang. Dan yang ketiga adalah literasi. Literasi ini juga menjadi satu hal yang penting bagi ibu. Dan ini juga memprihatinkan karena Indonesia itu ternyata hari ini alhamdulillah peringkat 2 dunia dalam hal literasi, tapi dari bawah. Ya, nomor 1 itu Gambia, nomor 2 Indonesia, dari bawah literasi terendah. Tetapi survei menyebutkan Indonesia adalah negara tercerewet di dunia. Buktinya apa? Karena Twitter atau platform aplikasi X kalau sekarang itu teramai jagat X itu ada di Jakarta.
nyuyok kalah Bapak Ibu. Ya, apakah ini kan mengerikan sekali. Wis literasinya rendah tapi cerewet. Ini katakan berarti salmoni, generasi asalmoni, nggak ngerti ujungnya, sing penting komen. Ini yang hari ini terjadi di bangsa kita. Maka literasi tidak hanya sekedar baca. Maka itu pengawas saya pernah marah-marah ketika ada tulisan di kelas pojok baca kok di pojok kayaknya, baca pojok baca ini gitu, hanya sekedar buku dijejer itu pojok. Ini kan bukan itu yang namanya literasi. Tapi literasi itu dari bagaimana literasi baca, terus apa lagi? Literasi budaya, literasi finansial. Ini juga bagian dari literasi. Kalau sekedar literasi baca, mohon maaf, ini juga ini penting, tapi ini juga kita harus memahami juga. Hari ini kita itu baru menciptakan generasi yang bisa baca tetapi males baca. Buktinya apa Bapak Ibu? Kita kalau dapat WA panjang itu skip. Ya, HP kok dalam banget skip. Tapi udah kayak gitu di share. Gitu ya. Panjang belum bacanya selesai di share. Katanya HP gitu ya. Mau baca judulnya dong. Atau budaya masyarakat kita itu masih budaya yang baca judulnya dong. Ketika ada berita, saya cukup lama jadi humas, jadi wartawan kantor itu saya ada 4 tahun, jadi ya bagaimana tahu triknya bikin berita yang menarik gitu ya, dibuat gimana dari. Jadi kita cuma baca judulnya kemudian di share, padahal isinya ya lain. Sing lebih parah lagi ketika yang baca juga hanya baca judulnya kok. Akhirnya, maka literasi baca ini penting. Maka saya Bapak Ibu ajarkan anak-anak kita untuk kembali membaca, ya, tapi jangan baca HP Bapak Ibu. Yang kedua adalah literasi, bagaimana literasi tentang finansial. Ya, hari ini kita saya Bapak Ibu prihatin. Ya, kita baca kasus beberapa yang ini kan dimulai dari literasi finansial yang parah. Ya, pinjol, terus slot dan sebagainya. Sekarang hari ini Bapak. Dan kemarin saya benar-benar kejadian nyata Bapak Ibu, saya sholat Jumat, sebelah saya itu lagi ngeslot. Saya itu sampai kepengen banting HP ini gitu. Kalau boleh saya ngomong, kalau Jumatan itu ngomong jadi salah ya, jadi nggak sah. Tapi gemes bayangin Bu, saya duduk sebelah saya ngeslot Bu. Itu Jumatan Bu. Anak muda, ya tampilannya trendy, tapi sebelah lagi Jumatan aja dengerin khotib, nggak tahu dengerin atau enggak, ngeselak tau ini. Sampai saya, ya Allah, sudah sedemikian parahnya generasi kita, nggak tahu tempat itu sudah dosa, tambah dosa lagi, masya Allah. Ngeselak sambil dengarkan khotbah Jumat. Saya nggak tahu ini pahalanya impas atau enggak juga gitu. Alhamdulillah benar terjadi. Kemarin saya melihat karena itu jajaran persis dengan saya. Saya cerita sama teman di kantor. Masya Allah, ibu ngelis kecanduan ngeslot ini memang karena manfaat. Kenapa Pak? Jajarku Jumatan kalau ngeslot itu. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, banyak kejadian hari-hari ini menurut saya pembunuhan, kriminal dan sebagainya dulu dari ya, menurut saya kisah nyata, ya menurut saya masih ini air, tetapi ini ya masih saudara, masih tetangga dan sebagainya. Tiba-tiba menurut saya Bapak Ibu di tempat saya kisah nyata, ya, sawah sebau hilang gara-gara mesot, orang tuanya nggak tahu apa. Tiba-tiba terjual begitu saja kayaknya gara-gara ngeslot. Ini terjadi. Ini di tingkat lokal di desa saya. Dan kalau di tingkat nasional banyak berita yang kita. Karena lemahnya literasi keuangan, anak-anak kita perlu dididik untuk bagaimana mengenal tentang uang, mengenal tentang bagaimana finansial. Ini penting sehingga lahir anak-anak kita yang punya jiwa wirausaha. Jadi kalau hari-hari ini anak-anak kita sekedar menerima uang, ini satu hal yang salah. Sesungguhnya kita mendidik dengan kemanja.
tapi bagaimana dididik dengan literasi keuangan. Kalau konsep saya tidak ada dalam Islam itu konsep menabung. Cek aja dalam literasi fikih, ada nggak nabung dalam Islam? Nggak ada. Adanya investasi. Karena faktanya juga nabung hari ini sudah biaya administrasinya tinggi, ketika narik ATM juga kena lagi gitu kan. Ini menjadi boros itu namanya, bukan nabung itu namanya, tapi menghabiskan secara sistematis. Makanya anak-anak kita didiklah anak-anak kita untuk berinvestasi. Latihan berwirausaha. Yang ketiga adalah bagaimana kita tentang literasi budaya, karena kita hidup itu dalam percaturan dunia terus berkembang. Maka tiga hal ini yang harus kita inginkan. Maka kalau zaman dulu ada sebuah lagu yang sangat kita viral, yang sangat kita kenal, tapi hari ini tidak ada lagi. Bagaimana dulu kita anak-anak kita kan diajarin gitu ya. Oh ibu dan ayah, selamat pagi. Terus pergi sekolah sampaikan nanti. Terus selamat belajar nak penuh rajinlah, lalu tentu kau dapat hormati gurumu. Itulah tandanya. Hari ini ada nggak anak-anak kita yang dididik dengan itu tidak hanya sekedar nyanyian, tetapi benar masuk di dalam relung jiwa kita. Ketika pagi-pagi anak kita berangkat pamitan, kemudian kita menjawab dengan hal yang semacam itu. Kayaknya kalimat kayak gini sudah jarang sekarang kita temukan. Ya, bagaimana anak kita punya niatan untuk belajar, sampaikan nanti gitu. Ada sebuah niatan yang luar biasa, tetapi dengan doa tulus kita sampaikan. Ya, untuk syarat pertama untuk mendapat itu kalau di taklim ta'alim itu. Ya, kalau di taklim ta'alim itu kan dalam kitab taklim ta'alim itu dimulai dari adabul thalib. Ya, bagaimana belajar seorang siswa sampai kemudian ilmiah, kemudian ikhtiarul ilmi, kalau studi dan sebagainya. Kalau di taklim itu sesungguhnya literatur kepustakaan kitab-kitab Islam itu luar biasa. Tetapi hari ini kita tinggalkan Bapak Ibu, kita lebih hari ini banyak mempelajari tentang pelajarannya nggak jelas Bapak Ibu. Ya, sehingga menurut saya kalau di pesantren Insan Mulia kita kembali ingatkan kembali tentang literatur Islam. Alhamdulillah anak-anak kelas 1 yang ada di SMP itu kita bekali dengan kitab-kitab ya yang mungkin dari jadi itu beberapa itu yang Bapak Ibu, dan akhiri insya Allah saya sampaikan bahwa sesungguhnya kelulusan itu bukan akhir, tetapi sebuah awal untuk bertualang ilmu baru, untuk mendapatkan dunia yang lebih luas, di mana sudah menanti segala tantangan dan peluang yang ada. Dan mungkin bagi anak-anak kamu akan mendapatkan rintangan, bahkan kamu akan mendapatkan kegagalan-kegagalan, tetapi sesungguhnya itu tidak untuk kamu menjadi kecil, kemudian kamu mengecilkan dirimu, mengecilkan semangatmu. Tetapi sesungguhnya tantangan dan peluang dan rintangan itu adalah kesempatan bagi kamu semuanya untuk belajar dan terus belajar untuk menjadi lebih bisa, menjadi lebih kuat. Maka bagaimana kejujuran, kebaikan, kesemangatan adalah kompas kamu semua dalam segala hal. Maka jangan tinggalkan iman, jangan tinggalkan iman, dan jangan tinggalkan ilmu kita. Maka jadilah kamu adalah anak-anak yang berani bermimpi besar untuk mewujudkan cita-citamu, tetapi tetaplah kamu menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, pribadi-pribadi yang istiqomah, pribadi-pribadi yang berhitung di dalam setiap langkah yang kita ambil. Saja insya Allah yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.